Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, heboh seorang TikToker menyebut bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Bagaimana mungkin? Kita lihat videonya. Bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya, kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo, ya asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya, bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain disebut dengan coined by ya, coined by ya. Coined by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Masinton Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul, ya belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by ya, diciptakan oleh Masinton Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan yaitu dungu ya. Nah ini jadi dungu ini adalah milik Roy Suryo, Rocky Gerung ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin ya, Profesor Amin Rais ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates. Tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu ya milik ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran ya, tetapi terhubung pada, melekat pada embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk ya menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan Fufu Fafa ya. Jadi Fufu Fafa itu coined by Roy Suryo 100% ya. Jadi tidak lagi 99,9%. Boleh dikatakan bahwa Fufu Fafa itu inherent, melekat pada diri Mas Roy Suryo. Jadi dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang dua pohon yang berbeda, yang satu saling bercross begitu, dan kemudian dari tahun ke tahun, nama kemudian dia bisa menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita ingat Samsul, kita ingat Masinton Pasaribu. Kalau kita ingat kedunguan, kita ingat Rocky Gerung. Kalau kita ingat bebek lumpuh, kita ingat Profesor Amin Rais. Kalau kita ingat Fufu Fafa, maka pastilah kita akan mengingat sosok Roy Suryo. Nah, disinilah sebenarnya yang paling menarik di situ, bahwa seringkali kita bisa mempopulerkan satu istilah-istilah atau frase-frase atau kata-kata yang ingin kita katakanlah konsepkan, artinya kita maknai
kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita ya. You are what you say. You are what you say. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa adalah Roy Suryo adalah Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo ya. Dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah ya kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa, Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya, bukan partai politik. Menanggapi hal ini, seorang pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun, mengeluarkan statement bahwa yang dikatakan TikToker tersebut adalah hal yang menyesatkan. Ia menggunakan permainan frasa atau permainan kata-kata yang jika orang awam mendengarnya pasti akan terkecoh. Mari kita simak bersama statement lengkap dari Bung Refli Harun. Harap tonton sampai habis videonya agar tidak gagal paham. Logika, ya saya harus mengatakannya logika Suntulo ya. Mau meyakinkan bahwa Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo hanya dengan mengatakan karena Roy yang sering mengatakan Fufu Fafa. Berarti kalau wakil presiden tidak, karena dia nggak pernah bicara. Ini logika paling suntulo yang saya dengar. Orangnya hebat, ngomongnya tenang, argumentasinya kelihatannya meyakinkan, tapi logikanya itu loh. Dia membersamakan dengan Rocky Gerung yang sering bilang dungu. Maka penemu istilah dungu adalah Rocky Gerung. Ya bisa jadi, karena dia tidak membahas siapa-siapa, tidak membahas akun dungu. Pencipta bebek lumpuh identik dengan Amin Rais karena dia tidak membahas tentang akun bebek lumpuh. Lalu pencipta Samsul adalah Masinton Pasaribu karena dia tidak sedang membahas akun Samsul. Nah ini kita ada akun yang namanya Fufu Fafa. Persoalannya itu ada akun yang namanya Fufu Fafa dengan 5.000 postingan. Jadi harus dibedakan secara clear ya. Siapa yang mempopulerkan istilah Fufu Fafa ya dengan pemilik akun Fufu Fafa. Aduh, kalau begini saja mau dipleset. Orang yang ngomong ini bukan nggak ngerti, paham dia. Cuman ya kelihatan seperti ada pesan sponsornya. Aduh, ya kalau dia ngomongnya di depan buku-buku lagi. Lalu entah ahli apa ini, saya nggak ngerti ya. Terus terang saja, ini kan kita pakai standar logika yang benar aja lah. Saya nggak punya kepentingan untuk mengatakan membela Roy Suryo. Kalau Roy Suryo salah, kita salahkan. Tapi ini kan kita harus bedakan antara yang mempopulerkan kata Fufu Fafa dengan pemilik akun Fufu Fafa. Nah ini pakai teori coin buy. Kok coin buy ya? Bukan coin buy tadi, apa tadi? Istilahnya apa ya? Coba dilihat lagi, coin buy itu apa? Coin buy. Muncul lagi TikTok tersebut Roy Suryo Fufu Fafa, netizen ini lebih serius ya. Coba di mana ininya? Beritanya ini. Jadi pusing kepala kita dengan yang begini. Pusing sih enggak. Tapi ada orang ya yang super ngawur gitu, mentang-mentang Roy Suryo tidak mau melaporkan ke polisi, lalu bikin yang begini-beginian. Ya nggak apa-apa sih. Kredibilitas dia jadi akan jatuh gitu loh. Berani nggak orang ini berdebat sama Roy Suryo? Kalau begitu saya undang dua-duanya untuk berdebat. Mau nggak nih? Coba dia saya undang orang ini dengan Roy Suryo untuk berdebat di Era Channel. Kalau nggak mau di Era Channel, di tempat lain lah, disaksikan orang banyak gitu. Teori siapa yang benar, pendapat siapa yang benar. Ya, coba kita bacakan apa yang dituliskan suara.com ini. Jadi saya tuh tidak ingin membela Roy Suryo atau siapapun, tapi pakailah akal sehat, logika yang benar, bro. Yang kita bicarakan adalah pemilik akun Fufu Fafa, bukan yang mempopulerkan kata Fufu Fafa. Bisa saja yang mempopulerkannya adalah Roy Suryo atau ada akun X gitu. Tapi akun Fufu Fafa itu ada di Kaskus, namanya Fufu Fafa. Dan sekarang kalau kita lihat terakhir ya kan, ada Kaskus Fufu Fafa. Sekarang di Kaskus ini ada 2.906 postingan. Masa begitu saja Anda mau belok-belokkan? Maksudnya mau dibelok-belokkan gitu loh. Ada. Dan 2.000 lainnya sudah dihapus oleh Fufu Fafa ini. Nah inilah yang kemudian kita pertanyakan, who is Fufu Fafa? Atau
Fufu Fafa belongs to titik-titik. Fufu Fafa ini milik siapa? Kan pertanyaannya begitu. Dan ini sejak 2014 dia memposting ini, bukan barang baru. Bagaimana Roy Suryo sepanjang itu? Kan nggak mungkin. Pemilik akun Fufu Fafa bukan yang mempopulerkan Fufu Fafa. Karena Roy Suryo sering diledek memang. Dibilang ahli Fufu Fafa dan lain sebagainya. Tetapi masa logika kita sebengkok itu, hanya anak SD saja yang akan yakin dengan logika nyungsep seperti itu. Allahu Akbar, kok bisa-bisanya gitu loh orang tuh cari apa ya? Cari hepeng apa ya? Gitu. Atau mau pasang badan itu. Aneh menurut saya ya. Itu saja, dan kita mengatakan dengan segala temuan-temuan oleh Roy Suryo berdasarkan postingan netizen, Roy Suryo yakin 99,9% itu adalah Gibran. Why 99,9%? Karena nggak ada yang absolut di dunia ini, harus menyisakan ruang bagi the creator untuk berkata lain, ya kan? Kalau bisa 100% semua hidup ini, maka kemudian kita sudah nggak percaya Tuhan lagi.